lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, langsung pribadi Tuhan. Dan namamu dimuliakan. Demi nama Yesus. Yang percaya katakan. Silakan duduk. Shalom. Tadi malam ada telepon sama saya. Dia ngomong-ngomong sama saya, dia berkata demikian. Pak Daud, ada apa, Bu? Sekarang jadi janda itu susah berat sekali. Saingannya berat dan susah sekali. Pertama, sama sesama wanita. Kedua, pria. Ketiga, waria. Berat sekarang ini Pak Daud. Laki-laki kelihatan gini. Ketemu, gimana Mas? Gitu. Oke, saya ngomong, tahun-tahun ini berat Pak Daud. Jadi janda itu merana dan banyak berdoa. Saya ngomong, Ibu kenapa ngomong demikian? Saya ngalami Pak Daud, teman-teman kenal gini, gay. Kenal homo. Ada lagi yang pacaran. Waktu pacaran disentuh tidak boleh, harus hidup kudus. Dicium pipi tidak boleh, harus hidup kudus. Setelah menikah tidak diapa-apain. Begitu tahu apa? Gay. Nah, jadi saya beritahu, cari laki-laki normal zaman sekarang itu susah. Apalagi laki-laki baik, perlu mujizat. Jadi saudara, para istri, selama punya laki-laki normal, suami normal, puji Tuhan, jangan cerai. Karena apa, saudara? Cari laki-laki normal aja sekarang susah. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Bapak-bapak begini, aku normal. Aduh, saya tuh sering dalam konseling. Ada lagi seorang majelis. Waktu itu ketemu saya di Malang. Pak Daud, ada apa? Percaya enggak saya ini masih perawan? Loh, kaget saya. Ibu udah nikah puluhan tahun kok masih perawan? Suami saya homo. Nah, zaman sekarang banyak hal seperti itu. Makanya jumlah laki-laki sama jumlah perempuan, banyak perempuan. Betul? Betul? Pertama, cari laki-laki normal aja saudara, susah. Apalagi laki-laki baik. Yang deretan sini semua itu laki-laki baik. Tepuk tangan. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 1. Hari ini adalah arti sebuah kuasa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-6 sampai dengan ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-8. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-8. Saudara yang ganjil yang genap. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maka engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi kamu menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, dan seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sudah yang kasih dalam Tuhan, kerajaan Elohim, didirikan di muka bumi ini berdasarkan 12 rasul. Berapa saudara? Berapa saudara? Dan 12 rasul pun adalah 12 orang miskin dan bukan kalangan bangsawan, bukan ahli teologi, profesor, doktor, kaburator, botak, bocor, dan bukan ahli filsafat. Mereka hanyalah 12 orang miskin, 12 yang orang ini hidup di sekitar Danau Galilea. Mereka adalah nelayan dan pemungut cukai. Dan 12 orang ini pun 12 orang gagal. Apa saudara? 12 orang saudara? 12 orang gagal. Sudah miskin gagal lagi. Sudah miskin gagal.
udah kere pekok lagi. Saudara. Bayangin udah. Kalau masih kere pinter lumayan. Saudara. Udah kere pekok, susah. Saudara. Tidak ada nilai plusnya. Udah miskin, bukan siapa-siapa, gagal. Saudara. Pertama, Petrus menyangkal Yesus 3 kali, gagal. Betul? 2, Yudas berkhianat menjual Yesus. 2, 10 rasulnya waktu Yesus ditangkap bubar lari semua. Artinya apa? 12 orang gagal semua, 12 orang miskin semua. Kalau diperhatikan, melihara seperti orang kaya gini, itu rugi besar. Betul enggak? Betul? Betul? Rugi besar. Tetapi ingat, manusia melihat hari ini, Tuhan melihat ke depan. Awal sampai akhir. 12 orang gagal ini berharap pada waktu Yesus jadi raja, Petrus berharap jadi jenderal. Yudas jadi menteri keuangan. Matius berharap jadi dirjen pajak. Nah, mereka berangan-angan menjadi menteri-menteri raja. Kalau Yesus menjadi raja atas Israel. Apalagi tahun depan, tahun politik. Berharap mau jadi anggota DPR, mau berharap jadi menteri, berharap jadi presiden. Makanya nanti 2024 sama 2025 yang laku rumah sakit jiwa. Betul? Kedua, dokter psikiater. Ketiga, pendeta dan pemuka agama. Yang terakhir tidak ketinggalan, Mbah Dukun. Kenapa? Banyak orang stres, yang jadi tersenyum ketawa, yang gagal amsyong stres semua, betul? Uang habis. Makanya saya ditanya sama kawan, bisnis apa yang paling maju 2025? Ada, rumah sakit jiwa, betul? Sama tempat orang stres, betul? Kenapa? Habis pilpres. Yang menang hore-hore, yang kalah mumet. Nah, dan 12 orang gagal ini, mereka berharap menjadi seorang pejabat, berharap mendapat posisi, berharap bagi-bagi kekuasaan, sehingga mereka ikut Yesus dengan harapan yang besar. Tetapi pada waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus disalib, harapan mereka bubar. Harapan mereka selesai. Cita-cita mereka selesai. Semua selesai. Mereka kembali ke tempat masing-masing. Dan ketakutan sembunyi. Tapi pada waktu Yesus bangkit, mereka ada suatu harapan. Dan pada waktu Yesus mau naik ke surga, Yudas diganti Matias. Apa yang terjadi? Sebelum Yesus naik ke surga, mereka berkata dengan Tuhan, kapan engkau pulihkan Israel? Artinya Yesus, kapan engkau jadi raja? Kalau Yesus jadi raja, mereka berharap apa? Jadi para menteri dan para pejabat. Betul? Betul? Tapi Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Yang perlu engkau tahu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pada waktu Yesus naik ke surga, mereka berkumpul memuji menyembah Tuhan. Roh Kudus turun ke atas mereka. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, sekali khotbah 3.000 orang kira-kira bertobat. Dan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai seluruh dunia. Ujung bumi itu kemana? Papua. Itu adalah. Injil itu sampai mana? Seluruh dunia. Dan 12 orang gagal ini diubah menjadi 12 orang yang menggoncang seluruh dunia dan terkenal sepanjang abad. Kalau saudara perhatiin, untuk jadi artis terkenal,
sampai 70 tahun itu mustahil dan susah. Waktu usia 20 tahun gini-gini. Usia 50 gini-gini. Nanti usia 70 gini-gini. Selesai, tidak laku, betul? Tetapi ingat, 12 orang gagal ini terkenal sampai 2000 tahun. Berapa saudara? Berapa saudara? Siapa yang mengubah hidup mereka? Satu, kuasa, yaitu Roh Kudus. Apa saudara? Apa saudara? Kuasa, apa saudara? Roh Kudus. Saudara, waktu saya belum bertobat, kakek saya bertanya sama saya, ngomong gini, apa yang kamu minta akan kuberikan. Dia kumpulkan para cucu, buyut-buyut, tanya, apa yang kalian minta? Ada yang satu, ingin jadi kapten pilot. Anak kecil, saudara. Ada yang ingin jadi tentara, ingin jadi dokter, macam-macam. Waktu giliran saya ditanya, apa yang kamu minta? Kakek, saya minta satu aja. Apa? Kekuatan. Kekuatan. Langsung kakek saya terdiam. Langsung dia ngomong, kamu yang ditakdirkan terpilih untuk mendapatkan kekuatan itu. Karena dengan mendapat kekuatan itu, maka kamu akan mendapat segalanya. Baik nama besar, kejayaan dan kehormatan. Dengan memiliki kekuatan itulah, kamu bisa menggenggam masa depanmu. Saat itu kakek saya ngomong sama saya, kamu ingin tahu arti sebuah kekuatan, supaya kamu tahu sampai di mana kekuatan itu maksimalnya. Langsung dia baca mantra, des, ting menghilang, ting menghilang, ting menghilang. Ilmu panglemunan. Langsung saya berpikir waktu kecil ini kalau punya ilmu menghilang, main petak umpet menangan ini, betul? Saya masih kecil. Nah, dia tunjuk lagi, kamu ingin arti sebuah kekuatan. Kalau kamu menemukan kekuatan, kamu menemukan siapa diri kamu. Langsung ada sebuah batu, jarak jauh, kira-kira jarak 10 meter. Das, hancur. Hancur, setelah itu, inilah kekuatan. Saya tanya sama guru saya, bagaimana supaya saya dapat kekuatan itu? Untuk mendapat kekuatan itu, kamu harus menjadi menderita dari semua yang menderita. Yaitu apa? Kamu harus siap membayar harganya. Banyak orang ingin dipakai Tuhan, tapi belum siap untuk membayar harganya. Betul? 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 Kalau kamu ingin kekuatan, kamu harus siap membayar harganya. Menjadi menderita dari semua yang menderita. Dan kamu harus punya semangat seperti pada waktu kamu belajar dan sampai kamu mati. Kalau kamu ingin punya kekuatan itu, kamu harus pertahankan semangat kamu, latihan kamu, ketekunan kamu sampai mati. Sehingga kekuatan itu akan stabil dalam diri kamu. Nah, dari sejak itulah saya belajar ilmu menghilang, ilmu kebal, berbagai macam ajian, mantra-mantra, semua kekuatan gaib. Tapi apa yang terjadi? Setelah saya menguasai ilmu itu, guru saya berkata sama saya, ingat, semangatmu, latihanmu harus kamu tanamkan dalam diri kamu. Kedisiplinan, ketekunan. Nah, banyak orang itu bosenan, betul? 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 Nah, waktu itu kakek saya kan umur 100 tahun beliau meninggal. Dia tetap latihan bela diri, itu pohon pisang ditendang tendangan kidan, das, ambruk itu. Langsung dia ngomong gini, sama seperti aku muda, demikian aku saat ini. Bayangin umur 100 tahun dia masih tegap gini, masih bisa salto 3 meter. Sama seperti aku muda. Langsung dia ngomong, Ton, ingat, apapun yang terjadi, ingat, manusia diciptakan yang maha kuasa, itu bergerak. Buktinya kamu tidur pun bergerak. Bergeraknya apa? Jantungmu berdetak. Betul?
Jadi kalau kamu ingin hidup lama, ingat harus bergerak. Kalau tidur terus, nyiptain sancam, cepat mati. Nah, dari situ saya mengerti. Di situ keluar dari pertapaan, saya bertarung mencari lawan. Menang terus. Akhirnya kalah sama pendeta gemuk. Setelah kalah pendeta gemuk, waktu saya bertobat, saya tidak cari ilmu teologi. Saya tidak cari berbagai hal di kekristenan. Tetapi yang saya cari satu dulu, kuasa. Apa saudara? Apa saudara? Kuasa. Karena kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan, bicara tentang kebenaran dan kuasa. Apa saudara? Injil itu bukan diperdebatkan, tetapi dibuktikan dengan kekuatan, yaitu kuasa. Nah, karena itu saudara, kelas 1 sekolah Alkitab, waktu itu saya bertemu dengan seorang pendeta muda. Dia bukan pendeta terkenal, dia pelayan Injil. Saya tanya sama dia, bagaimana supaya saya mendapat kuasa, kekuatan. Ada kata-kata dari kakek saya sebelum saya bertobat, bahwa kita harus punya semangat, yang semangat untuk selalu stabil dalam segala hal, tidak pernah berhenti di tengah jalan. Ngerti saudara? Nah, di situ saudara, pendeta itu ngomong, kunci untuk mengaktifkan sebuah kuasa, sebuah urapan, kuasa itu haruslah mengalami baptisan Roh Kudus dan karunia bahasa roh. Apa saudara? Ini bukan doktrin, tetapi ini adalah pengalaman pribadi. Pendeta ini berkata sama saya, untuk mengaktifkan 9 karunia, kuncinya kamu harus mengalami bahasa roh, baptisan Roh Kudus, dan menggunakan karunia bahasa roh, itu untuk mengaktifkan semua karunia. Karena kuncinya ada di situ. Nah, penting sekarang kamu cari Tuhan dulu, cari sampai menemukan Tuhan, sumber kuasa itu. Nah, Roh Kudus adalah sumber dari 9 karunia. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan hidup dalam diri kamu, sesungguhnya 9 karunia itu ada di dalam diri kita, betul? Karena sumbernya itu. Kan tidak ada Roh Kudus seperempat dan Roh Kudus setengah, betul? Sumbernya di situ. Nah, karena itulah pendeta ini ngomong sama saya, kamu cari Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Nah, waktu itu saudara, ada namanya 10 hari Pentakosta. Waktu itu saya ikut hari pertama. Hari pertama saya ikut. Pada hari pertama saya ikut. Mereka berbahasa roh semua. Saya hanya ngeliat gini aja. Tiba-tiba ada ledakan di atap rumah. Loteng sekolah. Teman saya berkata, Roh Kudus datang. Kenapa? Pada hari Pentakosta ada ledakan dan lidah-lidah api. Mereka sembah Tuhan. Saya kan juga bingung, melu nyembah. Haleluya, haleluya. Langsung saya berpikir, setahu saya di Alkitab sekali, ini kok 2 kali. Saya buka mata, saya lihat jendela, tidak taunya tetangga tempat sekolah, teriak-teriak lempar batu bata. Nah, di situ saudara, saya berdoa. Saya berdoa. Sambil pegang kepala, untuk tidak kena. Turun dari tempat sekolah, loteng atas. Daud, kamu harus rindu sama Tuhan. Kamu harus haus akan kuasa itu. Dipenuhi Roh Kudus. Caranya gimana? Kamu doa seperti ini. Oh Yesus,
lawat, curahkan, nyatakan. Kalau Roh Kudus datang Daud, itu kayak aliran listrik, spring, kering, kering gitu. Terapin, oke. Saya coba itu. Oh Yesus, lawat, curah, berapa jam, keseleo. Bukan dipenuhi Roh Kudus, keseleo simnya. Nah, di situ. Ada lagi. Kumpul lagi. Mana anak sekolah kitab itu. Nyanyi. Nah, zaman itu ada lagu ini. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa. Pernah dengar lagu itu? Nah, mereka nyanyi lagu ini, saya nyanyi lagu itu. Oh betapa besar. Terus nyanyi memuji Tuhan, nyanyi memuji Tuhan. Tiba-tiba ada lampu terang. Kok ada cahaya terang? Saya ngomong sama teman saya, kok ada cahaya terang di sini? Itu kemuliaan Tuhan terbit. Sembah Dia, wah sembah, haleluya. 1 jam terang terus. Saya buka mata, enggak taunya teman saya sebelah pakai lampu sorot diginiin. Aduh, berbagai hal saya coba semua. 10 hari Pentakosta lewat. Ingat, di dalam hidup ini yang penting adalah mempertahankan semangat kita. Apa saudara? Mempertahankan apa? Semangat. Harapan harus ada. Saya doa 3 jam, 4 jam, 5 jam, sampai 6 jam berdoa terus berhari-hari. Tiba-tiba ada suara, Daud. Langsung saya buka mata. Kenapa saya langsung buka mata? Karena di tempat saya sekolah Alkitab banyak yang ngerjain. Kalau ada anak yang baru bertobat, Tuhan ampuni dosaku. Temannya di belakang berkata, sudah ku ampuni anakku. Nah itu sekolah Alkitab saudara. Apa yang terjadi? Udah, tak lihat, saya buka mata, tak lihat, tidak ada orang. Tiba-tiba ada aliran listrik luar biasa, gung, gung. Tiba-tiba mulut saya bahasa roh. Tapi bukan listrik, ini langsung gini. Langsung ini bahasa roh itu tidak diajarkan. Ingat itu. Tapi roh itu sendiri mengaruniakan. Dan kalau saudara dapat karunia bahasa roh itu, aktifkan terus. Karena itu kunci untuk mengaktifkan 9 karunia. Nah, apa yang terjadi? Saya berbahasa roh. Dibaptis Roh Kudus. Saya turun dari tempat itu. Saya cerita sama teman saya. Pendeta ini ngomong. Saya tanya, Pak Pendeta, bagaimana cara mengaktifkan karunia itu? Dia tanya sama saya, kamu ingin mengaktifkan apa? Karunia kesembuhan dan mujizat. Karunia kesembuhan dan mujizat. Kalau gitu kamu cari orang sakit. Di mana? Di rumah sakit. Saya cari rumah sakit di Solo di Panti Kosala. Ada namanya Abdullah, macam-macam. Aduh, saya cari yang seiman dulu. Dan saya untuk belajar ini cari yang sakit ambeien saja. Yang sakitnya ringan-ringan lah, jangan yang berat-berat. Ada namanya Kristen ini, saya datengin. Bapak ini, saya tanya, sakit apa Pak? Saya sakit komplikasi tipes kronis.
ususnya terjadi penipisan. Tidak boleh duduk dan berdiri. Usus rontok. Waktu itu saya coba, Bapak percaya Yesus? Percaya. Saya berdoa berbahasa roh, bergetar-getar. Makanya saya tahu kalau orang doa bergetar-getar, itu tanda tidak yakin. Saya tahu, supaya yakinnya muncul. Oh Tuhan, lama, curahkan tuh. Karena apa? Tidak yakin, supaya yakinnya muncul. Nanti sudah punya teman doa gini, oh Tuhan. Ngomong, kamu tidak yakin ya? Pasti gitu. Saya doa, haleluya, Tuhan nyatakan. Tiba-tiba ada suara. Bangunkan dia. Lompat berjalan. Bingung saya. Ini suara Tuhan atau bukan? Ini kalau bukan suara Tuhan, berdiri, mati, habis doa, masuk penjara. Betul enggak? Gimana? Tapi kawan saya ngomong, kalau kamu tidak melangkah, kamu tidak akan melihat kuasa itu bekerja. Kuasa itu seperti keran air. Kalau keran air itu sering dipakai, waktu dibuka, bes, karena sering dipakai. Tapi kalau keran air itu baru, puluhan tahun, tidak pernah dipakai. Waktu dipakai, mampet, macet, betul? Langsung, tak pikir-pikir, coba apa enggak ya? Bapak percaya Yesus? Percaya. Berdiri. Waduh, yang didoain aja takut mati. Langsung tak pegang, yaudahlah masuk penjara enggak apa-apa lah. Demi Yesus, tek, berdiri. Tek. Langsung dokter datang. Sembuh. Waktu dicek, tipes kronisnya, komplikasinya, langsung sembuh, hilang. Hidup. Disitulah awal-awal saya pelayanan. Langsung saya lihat tangan saya, sakti. Ada orang mati, masih muda. Mau dibawa ke kamar mayat. Saya lihat, iman belum nyampe. Yang hidup aja susah, apalagi yang mati. Nah, di situ saya mulai doain orang-orang sakit. Di situ saya baru mengerti kunci mengaktifkan karunia. Apa saudara? Kunci apa saudara? Kunci mengaktifkan apa? Kunci mengaktifkan karunia. Setelah itu saya lihat teman-teman pandai berkhotbah. Wah, jago hermeneutik, homiletik. Waktu tes berkhotbah, saya itu kan sebenarnya tes khotbahnya gagal. Wong saya sebenarnya tidak bisa khotbah, hanya cerita sebenarnya. Daud, kamu khotbah bagus sekali. Alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Hanya modal keras saja. Udahlah, saya ambil keputusan. Wah, kelihatannya saya jadi pendeta susah, berat. Jadi majelis berat. Diaken berat. Saya mau cari peluang. Apa ini ya? Ini sekarang coba. Waktu itu awal-awal tentang doa peperangan, tentang pelepasan di sekolah Alkitab. Tidak ada yang minat, saudara. Karena pelayanan pelepasan itu, pengusiran setan, itu banyak proyek thank you. Proyek terima kasih. Misalnya, pendeta, ada namanya perpuluhan. Penginjil, ada namanya persembahan kasih. Guru sekolah minggu, pengajar, ada gaji. Nah, doa peperangan, tidak ada. Misalnya, orang kena setan, punya jimat, mau mati, susah. Doain, setannya keluar, berangkat, belum ngasih PK. Mati dia. Mati dia. Gimana mengasih? Lah,
lagi. Makanya zaman itu tidak ada yang mau. Ada lagi. Rata-rata orang datang minta didoain pelepasan, dulunya terlibat setan, kena kutukan, bangkrut, habis. Baru datang ke tempatnya doa pelepasan. Waktu di konseling, Bapak gimana? Bangkrut Pak, habis Pak, makan aja susah. Waktu didoain pelepasan setannya keluar, kita mau terima PK-nya juga enggak tega, darah. Mau makan aja susah. Waduh, saya pikir, wah, waktu sehingga pada awal sekolah kitab, enggak ada yang minat untuk pelayanan doa pelepasan. Karena banyak proyek thank you. Saya langsung pikir-pikir, daripada enggak ada kerjaan, ini aja, karena enggak ada yang milih. Saya ngomong sama pendeta ini lagi, Pak Pendeta, saya ambil keputusan, tidak jadi pendeta, tidak jadi guru. Jadi apa? Doa pelepasan. Pendetanya ngelus dada, hatimu baik, hati tulus. Gitu. Kenapa? Itu proyek terima kasih. Udah siap kamu? Ya, nanti saya lulus sekolah kitab, saya mau kerja. Makanya saya lulus sekolah kitab langsung kerja. Karena tahu proyek thank you semua itu udah. Wah, udah. Baik, Pak Pendeta. Ya udah. Gimana caranya mengaktifkan karunia, penglihatan, nubuatan, membedakan roh? Dia ngomong gini, dalam semua pelayanan yang paling susah, tetapi proyek thank you itu adalah doa pelepasan, pengusiran setan. Karena 9 karunia roh harus bekerja aktif. Oh gitu. Gimana Pak Pendeta caranya? Mudah. Cari orang kesurupan. Ini yang susah. Karena nunggu setannya masuk kemana, betul? Nyari orang sakit mudah, nyari orang kesurupan lebih susah. Adalah. Saya ikut di tempat KKR, saya tungguin. Adalah. Dalam doa KKR ada doa pelepasan, Pak tungguin. Ada yang kesurupan. Langsung saya datang dari belakang, doa dalam nama Yesus. Panitia ngomong, ini orang gila mana nyusup sini. Lalu belakang langsung pengusiran setan. Waktu pengusiran setan pertama, saya tidak lihat apa-apa. Biasa aja. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-9, ke-10. Tiba-tiba saya lihat jimat ada di dompet. Saya lihat setan-setan sekelilingnya. Karunia itu mulai aktif. Jadi ingat, untuk mengaktifkan karunia dalam diri saudara, saudara harus melangkah. Apa saudara? Harus apa saudara? Dan ingat saudara, karunia itu bekerja sesuai dengan kebutuhan. Berkarya, bekerja dengan ajaib. Kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Amin. Apa yang terjadi saudara? Dari situlah saya mulai paham. Disitulah saya mulai mengerti. Sehingga saya terus pelayanan pelepasan terus. Walaupun orang berkata apapun, tapi sama kerja. Dan kalau kita kerja sama Tuhan, karunia itu juga bekerja juga. Karunia nubuatan, melihat masa depan. Karena saya masih ingat, kalau kita memegang masa depan, itu memegang kunci kemenangan, betul? Nah, itu diperlukan karunia juga. Nah, selama saya beli tanah, saudara ya, tanah terjelek apapun, orang berkata terjelek apapun, saya beli. Kalau pada itu saya waktu doa, waktu mau beli tanah, saya hanya memegang janji Tuhan satu tok. Makanya kalau saudara doa, ada ayat Alkitab ini yang harus saudara pegang. Aku percaya, di mana aku dipijakkan kakiku, Tuhan menyertaiku dan memberkati aku dalam segala hal. Mengubah kutuk menjadi berkat. Ikuti saya semua, aku percaya, aku percaya, di mana kakiku dipijak, Tuhan menyertaiku, memberkatiku, membuat aku beruntung, mengubah kutuk
menjadi berkat. Tahu enggak saudara? Puji Tuhan. Suatu kali saya beli tanah, suruh nyicil 100.000. Harganya 100.000 per meter. Nyicilnya seenak saya. Wah, pertama ditawari senang sekali. Wong saya waktu itu kan hidupnya susah. Begitu oke setuju, saya kan enggak lihat tanahnya, Dara. Suruh ngasih DP dulu. Setelah tak kasih DP, baru ditunjukin tanahnya. Di tengah sawah enggak ada jalan. Jadi ini di tengah sawah enggak ada jalan. Tapi ayat ini dimanapun tempat, itu kan dalam kitab Yosua, saudara. Saya ucapkan, di mana kakiku dipijak, Tuhan menyertaiku, mengubah kutuk menjadi berkat. Apa yang terjadi? Saya ucapkan itu. Tiba-tiba pengembangan perumahan jadi pinggir jalan, saudara. Ada jalannya untuk perumahan. 100.000, tiba-tiba ada yang beli 1 juta. Langsung tak kasihkan. Kapan lagi orang gila datang? Betul enggak? Nah, terus ada lagi 1 tempat tanah saya beli, saudara. Tapi setiap kali saya beli tanah, dalam hati saya sering saya perkatakan itu, saya ucapkan. Di mana kaki kudu bijak. Apa saudara? Aku percaya Tuhan menyertaiku, memberkatiku, mengubah kutuk menjadi berkat. Itu tak pegang, saudara. Karena kalau kita itu di tempat tertutup, haleluya. Bergaungnya apa? Haleluya. Tapi kita bilang, haleluya. Kembalinya halilintar. Ada setan lewat berarti, betul gak? Iman itu harus diperkatakan, amin. Itu tempat dekat sungai. Setiap tahun banjir berenang, saudara. Di situ. Orang berkata, wah itu tanah jelek ya. Nah beli 1.000 meter lebih. Itu tak ucapkan. Di mana kakiku dipijak, aku percaya Tuhan menyertai. Tuhan apa, saudara? Mengubah kutuk menjadi apa? Berkat. Saya beli. 2-3 tahun kemudian dekat pintu tol. Dan saya lakukan ini tidak hanya sekali 2 kali, berkali-kali. Dan tidak pernah gagal. Suatu kali saya beli 1 tempat, saudara, orang ngetawain, disebut jin buang anak, saudara. Waktu itu rencana pintu tolnya bukan di situ, lain tempat. Saya suka main burung, di situ ada ini tanah. Saya ucapkan itu. Aku percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Dan di mana kakiku dipijak, diubah kutuk menjadi berkat. Apa yang terjadi? Saya beli. Jadilah restorannya Mbok Rasiem, tempatnya Felicia itu. Pinggir jalan. Jadi saudara, cari Tuhan sungguh-sungguh, perkatakan perkataan iman. Saudara buka usaha, buka kerja. Dimanapun kau berada, ikut saya semua. Aku percaya, di mana kakiku dipijak, Tuhan menyertai, Tuhan memberkatiku, membuat aku selalu beruntung, mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Dalam segala usaha. Nah, saudara, itu pengalaman saya bagikan pada saudara. Saudara, tahun depan, ingat saudara, kita akan menghadapi apa? Resesi. Saya ditanya, Pak, resesinya berat enggak? Ingat, aman semua. Setitik terang datang. Enggak taunya Pak Jokowi juga ngomong setitik terang. Saya dikasih tahu,
Pak Presiden, Pak Daud kasih TikToknya. Ini yang benar, iya coba lihat TikToknya. Indonesia ada terang. Ingat saudara, yang penting saya beritahu jemaat semua, tahun depan bunga bank, BI rate naik 6-7% itu di akhir tahun 2023. Jadi yang punya utang-utang segera lunasin. Kalau belum bisa bayar, jangan nambah utang lagi. BI rate berapa saudara? 6 sampai apa? Masih ingat enggak? Bulan lalu apa minggu lalu ya? Saya khotbah BI rate naik nanti. Sekarang udah naik berapa? 4,75. Betul? Bentar lagi naik 5%. Jadi saudara, tahun depan 6-7%. Dolar akan kekunci 15.500, maksimal 16.000. Akan kekunci di situ. Nah, waktu saya doa dan Tuhan menyertai kita. Jadi resesi ekonomi ini saudara semua aman. Kenapa aman? Karena Indonesia sumber daya alamnya didukung 2 musim. Pada waktu saya doa mendapat hikmat Tuhan. Hikmatnya apa saudara? Indonesia didukung 2 musim. Kemarau dan hujan. Dan tanahnya subur. Jelas? Jelas? Asal tidak malas tetap makan. Yang tinggal di desa-desa aman semua. Pokoknya yang terasa agak berat itu yang tinggal di Surabaya sama Jakarta. Tapi ingat, tenang aja, tetap aman. Ingat, kalau 98 bisa kita lalui, apalagi tahun depan lebih bisa kita lalui. Nah, jadi waktu itu saya ditanya, masa depan tuh gimana? Saya beritahu, properti jangan saudara jual dulu tahun ini, karena akan ditekan harganya semua. Properti harga akan baik, itu di 2026, di 2027. Langsung del naik. Karena properti itu yang terakhir. Dan kalau ingat pesan ini di 2026, 2027, ingat komisi broker 2%. Karena saya udah nyampein. 2000 berapa? 2026, 2027. Ingat, itu akan naik. Jelas? Jadi jangan dijual dulu tahun ini. Kalau ada berkat, beli. Loh, Pak, nilai rupiah gimana? Merosot turun tahun depan. Saudara pegang rupiah secukupnya, ada untung belikan barang untuk perputaran bisnis. Intinya jangan nyimpen rupiah sebanyak-banyaknya. Jelas? Jelas? Karena tahun depan BI akan naik 6-7%. Kok bisa tahu Pak Daud? Udah tenang saja. Nah, kawan saya dekat yang pernah jadi tim saya dulu beritahu. Ini Pak, 6-7%. Datanya ini, terjadinya seperti ini. Karena terjadi seperti ini, kondisi seperti ini. Analisa semua, mereka udah pengalaman semua. Oke, apa yang dilakukan? Oh ya langsung. Oke, tahun depan 6-7%. Sekarang coba, kenapa harus utang bank dilunasin? Ini maaf loh ya, agak lama dikit tidak apa-apa ya. Sekarang coba rekaman semua di off. Sudah?
Sudah? Sudah? Saya mau tanya, kalau BI rate 6-7%, berarti debitur pinjaman 12-13%. Betul? 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 Belum pajak untuk namanya itu, bukan pajak, apa namanya itu, profesi lainnya. Kan di bank seperti itu. Berarti kan 13%. Kalau bunganya 6-7% BI rate. Ya paling rendah ya 12 atau 11. Oke, PPN berapa? 11%. Pajak penghasilan total kita lihat di depan mata. Kalau utang bank, misalnya ada PPN, 2 PPN sama bunga bank. Betul? Dalam satu tahun, saudara bisa enggak untung bersih 20%? Pikir sendiri, kalau saudara punya utang bank. Kecuali perputaran bisnis saudara bagus, batu bara, nikel. Tapi kan tidak semua masyarakat Indonesia bisnis itu, betul? Betul? Makanya dari sejak tahun 2020, saya beritahu semua supaya jangan utang bank, bila perlu lunasi utang banknya. Bisa enggak dalam kondisi seperti ini, saudara untung bersih 20% dalam satu tahun? Yang berkata susah, angkat tangan. Yang berkata bisa, angkat tangan. Yang bingung, angkat tangan. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, bisa untung bersih selama satu tahun 20% ya. Bersih loh. Susah. Kecuali mineral batu bara. Betul? Tapi kalau konveksi, kuliner, betul? Berat dengan menanggung utang bank. Betul? Makanya tahun depan sebelum kita lewati, lunasin dulu semua utang bank. Dan jangan nambah utang lagi. Kalau belum bisa bayar utang bank gimana? Jangan utang lagi. Pertahankan aja. Dan ingat puncaknya krisis ini, sekarang boleh direkam. Puncaknya krisis ini adalah resesi. Ini belum krisis ya, masih resesi ya. Resesi ini, puncak resesi bukan krisis, adalah di 2024. Tahun depan UMR naik. 2, inflasi. 3, pajak. Betul? 4, bunga bank. Tapi waktu saya doa, Tuhan beritahu, jangan khawatir. Berapapun bunganya, Tuhan menyertai saudara. Yang penting satu, sekarang siap-siap untuk tahun, dan saya beritahu yang punya properti tanah rumah, jangan dijual dulu tahun ini. Karena harga pasti ditekan, betul? Betul? Jual nanti di 2026, 2027. Karena harga akan baik semua di situ. Nah, mari kita berdoa.